nama saya Anissa Nurul Pasya, biasa dipanggil Pasyana. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan ulasan pembelajaran yang telah saya ikuti selama 1 minggu terakhir, yaitu mengenai sintesis modul SPBN. Nah, sintesis modul SPBN ini merupakan salah satu bagian penting dalam Latsar CPNS. Modul ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, modul kedua tentang perubahan lingkungan strategis dan teknik analisis isu, modul ketiga tentang kerangka konsepsi bela negara dan kegiatan bela negara. Nah, saya akan mencoba menyampaikan secara runtut apa yang saya pelajari dan bagaimana saya memahaminya dan refleksi pribadi terkait penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tugas yang saya nantinya sebagai ASN. Oke, baik. Kita lanjut ke modul pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Materi pertama yang kami pelajari adalah wawasan kebangsaan. Di sini kami diajak untuk kembali memahami konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keempat konsensus ini tidak sekadar teori, tetapi menjadi pilar utama yang menjaga keberlangsungan bangsa kita. Saya juga mendalami makna lambang-lambang negara, mulai dari bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua itu bukan hanya simbol formal, melainkan representasi dari identitas dan jati diri bangsa. Nah, selain itu, dalam nilai bela negara, kami belajar mengenai sejarah perjalanan bangsa, ancaman dan tantangan yang pernah kita hadapi, serta bagaimana aktualisasi bela negara dilakukan dalam konteks modern. Nah, sebagai ASN, pemahaman wawasan kebangsaan ini sangat penting karena kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia melalui pelayanan publik yang adil, profesional, dan berintegritas. Nah, dalam bagian sangkri ini atau sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, saya semakin memahami bentuk dari sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini, pentingnya persatuan, nasionalisme, serta peran kebijakan publik dalam membangun masyarakat. Nah, hal ini menegaskan bahwa ASN bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga aktor penting dalam mewujudkan aksi dan misi pembangunan nasional. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke modul 2, yaitu mengenai perubahan lingkungan strategis dan analisis isu. Nah, materi berikutnya yang sangat menarik adalah tentang perubahan lingkungan strategis. Kita belajar bahwa dunia saat ini mengalami dinamika yang sangat cepat, mulai dari perubahan sosial, ekonomi, politik, hingga teknologi. Semua menuntut ASN untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi. Nah, karena kebijakan dan pelayanan publik harus selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, selain memahami konsep perubahan, kami juga mempelajari teknik analisis isu. Ada beberapa metode yang diperkenalkan, antara lain teknik tapisan isu untuk menentukan prioritas, hingga teknik analisis yang membantu kita melihat akar masalah secara lebih mendalam. Nah, hal ini penting karena dalam menjalankan tugasnya, ASN pasti akan berhadapan dengan berbagai isu publik yang sangat kompleks. Dengan kemampuan analisis, diharapkan kami bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Nah, kemudian pembelajaran semakin menarik ketika masuk pada isu-isu strategis komunikasi global seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, miscommunication, hingga konflik kepentingan. Nah, isu-isu ini membuka mata saya bahwa tantangan yang dihadapi bangsa bukan hanya ancaman dari luar, tapi juga masalah internal yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Sebagai contoh, penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak generasi muda, tetapi juga melemahkan kualitas SDM bangsa. Begitu juga korupsi yang bisa menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dari sini saya menyadari bahwa peran ASN sangat penting dalam menjadi garda terdepan untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari berbagai isu tersebut melalui kebijakan dan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabel. Oke, lanjut lagi teman-teman ke modul 3, yaitu tentang kerangka konsepsi bela negara dan kegiatan bela negara. Nah, selanjutnya di modul 3 ini kami masuk pada kerangka konsepsi bela negara. Kami mempelajari konsep, manfaat, serta peran KBN dalam Latsar CPNS. Intinya, KBN adalah landasan
untuk menumbuhkan sikap disiplin, rasa cinta tanah air, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang siap berkontribusi. Nah, kami juga melaksanakan berbagai kegiatan bela negara seperti peraturan baris berbaris dan tata upacara, kegiatan protokoler, kewaspadaan dini, membangun kerjasama tim, serta komunikasi efektif di lingkungan ASN. Nah, kegiatan ini ternyata bukan sekadar latihan fisik atau formalitas, melainkan latihan pembentukan karakter. Misalnya, melalui baris berbaris, saya belajar tentang disiplin, kekompakan, dan kepemimpinan. Melalui kerja tim, saya belajar bagaimana kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, materi tentang kemampuan awal ASN seperti kesiapsiagaan, kesehatan jasmani dan mental, serta etika, moral, dan kearifan lokal semakin menegaskan bahwa ASN ini dituntut untuk tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat, beretika, serta berbudaya. Nah, modul ini sangat aplikatif karena langsung melatih kebiasaan dan sikap yang kelak akan sangat berguna nih teman-teman dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Nah, selanjutnya selain kegiatan baris berbaris, tata upacara, kewaspadaan dini, dan membangun kerjasama tim dan materi protokoler, kami juga mengikuti kegiatan ASBN nih teman-teman, yaitu Api Semangat Bela Negara. Nah, kegiatan ini sangat berkesan karena bukan hanya latihan fisik tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai bela negara. Nah, jadi dalam ASBN ini kami merasakan langsung bagaimana semangat kebangsaan itu dibangkitkan melalui simbol, yel-yel, dan kegiatan kebersamaan yang menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, dari Api Semangat Bela Negara ini mengajarkan kepada kami bahwa bela negara bukan hanya teori, tetapi suatu yang harus terus hidup dalam diri setiap ASN, dan api semangat itu harus terus dijaga agar kami selalu siap mengabdi, berkorban, dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, saya pribadi merasa bahwa kegiatan ASBN ini memberikan energi baru, ada semacam dorongan moral bahwa apa yang saya lakukan baik dalam belajar maupun bekerja nanti adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang mencintai Indonesia. Nah, jadi ASBN ini bukan sekedar kegiatan simbolis, melainkan momentum untuk memperkuat tekad dan motivasi kami sebagai calon aparatur sipil negara yang siap membela negara dengan cara memberikan pelayanan publik yang terbaik. Oke, dari ketiga modul yang saya pelajari selama 1 minggu ini, saya mendapatkan pemahaman yang sangat berharga teman-teman. Yaitu pertama, sebagai ASN saya harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat agar selalu berpijak pada nilai-nilai dasar negara. Nah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang bukan hanya sekedar hafalan, tetapi harus saya hayati dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Misalnya, bagaimana saya mengambil keputusan yang berlandaskan keadilan, bagaimana saya menghargai perbedaan di lingkungan kerja, dan bagaimana saya menjaga persatuan meski berasal dari latar belakang yang beragam. Dan yang kedua, saya belajar bahwa sebagai seorang ASN harus adaptif terhadap perubahan lingkungan yang strategis. Dunia memang terus berubah, teknologi berkembang pesat, arus informasi semakin cepat, dan isu-isu global dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Dengan kemampuan analisis isu yang saya pelajari, saya dituntut untuk lebih bijak dalam menyikapi tantangan agar tidak mudah terjebak pada isu-isu yang menyesatkan, tetapi justru bisa menyaring mana yang penting untuk ditindaklanjuti. Nah, sebagai contoh, ketika kita ada isu korupsi atau radikalisme yang muncul di sekitar di lingkungan birokrasi, saya harus mampu memahami akar masalahnya dan mendukung upaya pencegahan dengan sikap yang jujur dan profesional. Oke, selanjutnya yang ketiga, saya perlu membiasakan diri dengan sikap bela negara, disiplin, etika, dan kerja sama tim. Hal ini terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan praktis yang kami lakukan, mulai dari baris berbaris, tata upacara, kewaspadaan dini, hingga kegiatan ASBN atau Api Semangat Bela Negara.
Nah, semua itu mengajarkan bahwa bela negara tidak hanya dalam bentuk angkat senjata, tetapi melalui dedikasi, kedisiplinan, dan semangat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nah, ketika kami bersama-sama melakukan api semangat bela negara, saya benar-benar merasakan energi positif dan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Dan saya semakin percaya nih teman-teman bahwa bela negara bukan hanya tugas TNI dan atau Polri, tetapi juga tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dan seluruh warga negara Indonesia. Nah, ASN harus menjadi teladan nih dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat. Dengan begitu, masyarakat bisa percaya bahwa negara hadir untuk melayani mereka. Jadi harapan saya, ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dalam 1 minggu ini tidak hanya berhenti hanya pada tataran teori, tetapi juga terus bisa saya implementasikan dalam tugas sehari-hari. Nah, baik dalam memberikan pelayanan, membuat kebijakan, maupun dalam sikap sederhana seperti disiplin waktu dan menjaga integritas. Nah, saya juga ingin nih keberadaan saya sebagai aparatur sipil negara benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke teman-teman, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada para pengajar dan rekan-rekan yang telah menjadi bagian dari perjalanan belajar saya minggu ini. Semoga semangat bela negara kita terus hidup dalam diri kita semua. Dan demikian usulan pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.